Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk waktu yang indah dan berharga ini. Kami masih diberi kesempatan untuk datang menyembah dan memuji Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman pinjaman kepada banyak bangsa, kepada bangsa, sedangkan kami sendiri sedangkan kami sendiri tidak punya tidak pinjaman, punya pinjaman, cukup untuk cukup untuk menjadi saksi menjadi Tuhan, saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yerusalem, Yudea, Yudea, Samaria, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. ujung bumi, Cukup untuk cukup untuk menjadikan menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampun orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat
tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Sebentar kami akan buka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga firman Tuhan itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Senang sekali. Hari ini Senin 8 April 2024 ya. Kita yang ikut puasa raya 40 hari, ini adalah hari yang ke-33 ya. Kita akan selesai nanti tanggal 15 April, hari Senin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita yang ada di New York, ya, kita yang ada di New York hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengalami gerhana matahari, ya. Dan setelah itu nanti akan ada gerhana matahari lagi di New York 20 tahun lagi, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita yang ada di New York atau daerah-daerah yang dilalui oleh gerhana matahari, ada baiknya hari ini kita bisa meluangkan waktu. Tapi jangan lupa harus pakai kacamata khusus, ya, kacamata untuk lihat gerhana matahari. Nggak boleh tuh pakai kacamata hitam dan lain sebagainya. Itu akan bisa mengganggu retina mata, bahkan akan bisa menimbulkan kebutaan. Ya, hari ini gerhana akan dimulai jam 2 siang lebih 4 menit. Itu akan dimulainya. Dan akan benar-benar gelap nanti jam 3.18 PM ya, 3.18 sore ya, waktu New York ya. Dan itu akan benar-benar gelap seperti malam hari, dan itu akan berlangsung sekitar 3 menit 31 detik. Jadi ini yang di New York. Nanti di daerah lain ada yang 2 menit, ada yang sampai 4 menit. Gerhana matahari ini akan selesai nanti jam 4
sore waktu New York, dan setelah itu akan terang benderang kembali, ya. Nah, yang mau saya sampaikan begini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih ingat apa yang ditulis di dalam Alkitab, khususnya misalnya dari Matius pasal 27, saya akan bacakan ayat yang ke-45, ya, Matius 27 ayat 45, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini peristiwa di Bukit Tengkorak, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan, yaitu ada kegelapan, ada gerhana matahari waktu Yesus disalibkan di Bukit Tengkorak, di atas Gunung Golgota itu, Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum kematiannya. Maka ada gerhana matahari total, dan itu cukup lama, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita yang ada di New York atau daerah-daerah yang dilalui oleh gerhana matahari total, ini akan membawa kita kepada satu ingatan bahwa Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Ya, tadi malam Pastor Michael Panjaitan dalam ibadah onsite di gereja BMC New York, ya, beliau menyampaikan tentang orang yang jatuh cinta, Bapak Ibu sekalian, ya. Orang yang jatuh cinta itu dia akan habis-habisan untuk yang dicintainya, ya. Dia akan berkorban soal waktu, soal penghormatan, soal perasaan, bahkan soal harta benda apa aja yang dia miliki. Rasa-rasanya semuanya kepingin diberikan kepada orang yang dicintainya. Benar atau benar? Saya mengamenkan apa yang disampaikan oleh Pastor Michael tadi malam, ya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu sangat mencintai kita sehingga dia habis-habisan memberikan semua yang ada padanya dan semua yang terbaik. Bapak Ibu tahu nggak, yang terbaik dari semuanya itu adalah putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu diberikan kepada kita. Direlakan untuk mati di atas kayu salib. Karena cintanya kepada kita. Dalam reuni sekolah nih, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam reuni sekolah, itu kalau kita ketemu dengan teman-teman, maka yang ditanya bukan begini, kamu punya istri berapa? Atau suamimu berapa? Atau mobilmu berapa? Pabrikmu berapa? Itu pertanyaan yang tidak sopan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kebanyakan yang tanya juga nggak sopan nih. Tanya gini, anakmu berapa? Ya, kalau kalau salah sasaran, orangnya belum menikah, ditanya anaknya berapa, kan juga juga perasaan kadang-kadang itu memang basa-basi yang juga mesti dibutuhkan hikmat. Tapi kalau tanya anaknya berapa, artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Anak itu jauh lebih berharga daripada mobil mewah, daripada pabrik, dan lain sebagainya. Yang paling berharga itu adalah Yesus Kristus. Diberikan kepada kita bukti cinta kasih Allah Bapa yang ada di sorga. Khususnya yang ada di New York kalau hari ini mengalami gerhana matahari total. Mari kita ingat kembali akan pengorbanan dan kasih Tuhan, ya. Bahkan perkataan terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia katakan, it is finished. Sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Yang sudah selesai adalah semua karya penebusan. Yang sudah selesai apa?
dosa-dosa kita sudah diampuni. Sudah selesai apa? Kutuk-kutuk di atas kepala kita yang semestinya kita tanggung, sudah ditanggung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Maka itu jangan pernah percaya lagi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Semua kutuk itu sudah selesai atas hidup kita. Dan kemudian sudah selesai apa? Di atas kayu salib itu sudah selesai juga bagaimana dia menanggung sakit penyakit kita. Hari ini kabar baiknya. Tema di bulan April adalah tema kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Siapapun yang hari ini sedang sakit, ayo kita beriman. Namanya adalah Yehovah Rafa, Tuhan Allah yang menyembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilur Yesus semua sakit penyakit sudah disembuhkan, bukan akan disembuhkan. Istri saya, Ibu Yongki, Bapak Ibu sekalian, ya, satu kali dideteksi oleh dokter itu sakit meniskus, ya. Meniskus itu kalau kita mengamati atlet misalnya, ya, ini banyak terjadi pada atlet. Karena saya gemar nonton sepak bola, Bapak Ibu sekalian, ya. Bintang-bintang sepak bola itu salah satu penyakitnya adalah meniskus. Apa itu meniskus? Yaitu selaput tisu yang ada di lututnya itu robek. Padahal Ibu Yongki gak pernah main sepak bola, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kenapa robek? Karena waktu kami pindahan rumah, ya, itu turun naik tangganya luar biasa. Ya, kemudian setelah itu di rumah yang baru turun naik tangganya juga bertangga-tangga, Bapak Ibu sekalian. Jadi capek banget Bapak Ibu sekalian sehingga selaput tisu di kakinya robek. Akibatnya apa, Bapak Ibu sekalian? Kaki itu nggak bisa bergerak loh. Ya, jadi tiba-tiba macet Bapak Ibu sekalian. Wih, kami serumah juga ikut panik karena tiba-tiba nggak bisa jalan. Kami harus segera ambilkan kursi dan Ibu Yongki duduk di tempat berdiri di mana kakinya macet itu, ya. Dan kemudian setelah didoakan beberapa menit kemudian setelah rileks, maka bisa jalan lagi Bapak Ibu sekalian. Besoknya juga begitu Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kami putuskan untuk kami pergi ke dokter, ya, ke spesialis karena kami nggak tahu itu nama apa penyakitnya. Setelah difoto, dianalisa, dokter bilang ini meniskus, ya. Itu adalah eh, kalimat yang terus terang kami nggak familiar Bapak Ibu sekalian, ya. Dia cerita semua dokter itu dan kemudian dokter bilang begini, ini harus dioperasi, ya. Jadi harus dioperasi ganti tempurungnya, ya, ganti tempurung. Jadi bukan kurang minyak Bapak Ibu sekalian, tapi karena meniskus. Bu Yongki dan kami sekeluarga bilang tidak, kami nggak mau mama kami nggak mau istri kami. Bu Yongki bilang aku nggak mau operasi, aku nggak mau ganti apa lutut, ya. Meskipun itu semua ditanggung biayanya oleh asuransi Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian dokter, oke, kalau gitu disuntik aja ya. Dan kita tanya, apa akibatnya kalau disuntik? Ya, kalau disuntik akan memberi rasa nyaman sekitar 6 bulan. Setelah itu nanti setelah 6 bulan sakit lagi, mesti disuntik lagi. Nanti lama-lama kalau suntiknya nggak mempan, maka tempurungnya harus diganti, tempurung lututnya. Dan Bu Yongki bilang nggak mau, ya kan? Dan kemudian ada alternatif yang ketiga, yaitu diterapi dengan cara apa? Diolahragakan, ya, pergi ke ahli terapi, kemudian itu dipijat sebentar dan kemudian diolahragakan, dilatih gerakan-gerakan tertentu. Akhirnya
Ibu Yongki memilih hal itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, waktu kemudian datang ke ahli terapi ini, Bapak Ibu sekalian, selain diterapi dan diolahragakan, maka diolesi minyak dan kemudian dideklarasikan, didoakan 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilur Yesus, lutut ini Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Di sorga punya stok tempurung lutut yang baru. Nggak usah dokter yang mengoperasinya, tapi Tuhan sendiri yang mengoperasinya. Punya iman seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah diterapi beberapa kali, ya akhirnya Bapak Ibu sekalian, Ibu Yongki mengalami kesembuhan yang sempurna. Sekarang udah nggak perlu pergi ke terapi lagi dan jalannya sudah lincah. Saya bilang, yang kamu ini nenek-nenek, tapi jalannya kayak noni-noni, lincah. Kamu itu Nelly, ya kan? Nenek-nenek, lincah. Maka itu sekarang saya nggak mau panggil dia nenek, tapi panggil noni, noni. Jalannya banter, kenceng, ngiprit katanya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui gerhana matahari total hari ini, bagi yang tidak ada di New York, tentu akan mendengar berita bahwa ada matahari total. Wong beberapa hari yang lalu di New York itu ada gempa bumi, ya kan? Kekuatannya 4,7 sampai 4,8 skala Richter, ya kan? Itu hebohnya di New York ya, mulai mulai peristiwa gempa itu sampai malam itu berita di televisi, ya kan? Itu ngomongin gempa. Kemarin Pastor Michael ya cerita tuh di mimbar waktu beliau ada di hotel ya di New Jersey ketika ada gempa, dia tenang-tenang aja. Katanya di Indonesia gempa udah biasa. Bahkan lebih heboh lagi katanya di Indonesia. Jadi waktu Pastor Michael memposting peristiwa gempa yang ada di New York dan sekitarnya, termasuk di New Jersey, maka teman-teman yang di Indonesia pada ketawa ngakak, Bapak Ibu sekalian. Karena bagi Indonesia, itu seperti orang makan cabai, ya di New York makan cabai satu aja udah kepedesan. Orang Indonesia cabai 20 pun nggak mempan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya bilang begini ya, di New York ini bersyukur loh, sebelum gerhana matahari total ada gempa. Ya kan, setelah itu hari ini kita ngalami gerhana matahari total. Kita nggak boleh anggap sepele semua fenomena alam. Dan saya juga nggak mau pakai ilmu cocok logi, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini, kalau kita melihat dengan kacamata iman, ini kita melihat bahwa Tuhan tuh mencintai kita. Melalui fenomena yang terjadi, kita akan dibawa kembali bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, manusia dan alam itu nggak ada apa-apanya, ya. Yang maha besar, yang maha dahsyat, yang maha hebat itu adalah Yesus Kristus Tuhan, pemilik semesta alam ini, pencipta semesta alam ini, dan yang mengatur semesta alam ini. Nah, kembali dengan tema tentang kesehatan. Tuhan mau kita itu sehat, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya kita itu bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Semesta alam itu diciptakan agar supaya kita bisa menikmati kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, keagungan Tuhan. Maka itu mari kita baca dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 berkata begini.
1 Timotius 4 ayat yang 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan kata ini. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, jadi termasuk berguna nggak untuk kesehatan? Berguna, Bapak Ibu sekalian ya. Ayat ini tidak bilang latihan badani itu nggak perlu. No, kita nggak boleh jadi mager, orang mager, malas gerak, nggak boleh ya. Kita harus menjadi orang yang aktif. Mumpung masih bisa jalan, pakailah kaki ini untuk jalan. Jangan mager, jangan males gerak ya. Saya seringkali melihat orang-orang yang usianya sudah lanjut, kemudian latihan jalan, Bapak Ibu sekalian, ya, tertatih-tatih. Wah, itu adalah satu pelajaran begini, Bapak Ibu sekalian. Waktu bisa jalan, nggak dipakai jalan. Akhirnya kakinya nggak bisa dipakai jalan. Karena apa? Stroke, karena sakit, dan lain sebagainya. Maka itu latihan badani itu penting, ya. Tetapi bukan nomor satu. Yang nomor satu itu adalah ibadah. Kalau kita sehat, maka itu Bapak Ibu sekalian pakai waktu-waktu dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pergi beribadah. Ya, karena waktu kita pergi beribadah itu selain tubuh jasmaninya sehat, maka roh kita akan jadi sehat, jiwa kita akan jadi sehat. Ya, ingat, input akan mempengaruhi output. Kenapa ada orang yang jiwanya nggak sehat? Karena inputnya salah. Ya, inputnya nggak rohani, inputnya nggak benar, maka outputnya jadi nggak benar. Waktu kita pergi ibadah, ya, maka di situ Bapak Ibu sekalian kita diajak untuk menyembah Tuhan, kita diajak untuk memuji Tuhan, kita diajak untuk berdoa, dan kita diberikan firman Tuhan. Untuk apa firman Tuhan? Mazmur 18 ayat 31 berkata, adapun Tuhan jalannya sempurna. Firman Tuhan itu murni. Dialah perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Ya, jadi waktu kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dengan jelas dikatakan itu juga membuat perlindungan atas setiap kita. Karena topiknya bulan ini adalah kesehatan, firman Tuhan yang dilakukan itu juga akan membuat tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, dan roh kita juga sehat. Pesan saya hari ini, selamat menikmati gerhana matahari total. Ya, yang kedua, ingat akan cinta kasih Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, kita jangan jadi orang yang mager, malas gerak. Kita harus berolahraga, kita aktif. Tetapi olahraga itu bukan nomor satu. Ibadah itu penting sekali di dalam dan untuk segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, Roh Kudus menolong kami sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang berkemenangan karena mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.